pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu ingin lihat, coba rapikan dulu mejanya ini. Ini agak berantakan. Rapikan bajunya yang udah keluar-keluar, tolong masukkan ya. Sudah rapi? Sudah, Bu. Oke. Baik, silakan ketua kelas bantu siapkan kelasnya. Baik, semua siswa siap berdoa. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek absensi Ananda terlebih dahulu ya. Margia Novella, Hadir, Bu. Mei Bunga Firdayani, Hadir, Bu. ya. Mas Lahat Nisa, Hadir, Bu. Miftahul Huda. Oke, hadir semua Ananda ya. Hadir, Bu. Nah, pada hari ini, sebelumnya kita di minggu sebelumnya telah belajar terkait keberagaman suku ya. Oh iya, Bu. Ya, masih ingat apa saja suku yang telah kita pelajari minggu Ada, lalu? Bu, suku Batak, suku Minang, suku Aceh, sukunya Agayo, terus Iya. suku banyak pokoknya, Bu. Benar sekali. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu terkait keberagaman ras dan antar golongan. Nah, capaian yang diharapkan yaitu mengidentifikasi keberagaman suku, bangsa, agama, dan kepercayaan ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan menerima keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan pada hari ini apa? Peserta mampu menginterpretasikan makna keberagaman ras dan antar golongan serta menganalisis pentingnya sikap toleransi, saling menghargai, kerjasama, serta menunjukkan sikap tersebut sebagai wujud pengamalan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya ingin bertanya nih di sini, pernah tidak Ananda berinteraksi dengan ciri fisik atau latar belakang orang yang berbeda? Coba bisa diceritakan tidak? Ada yang punya pengalaman? Ada, Bu. Saya pernah punya teman dari Tionghoa yang mana keadaan atau fisiknya itu identik dengan mata sipit. Atau itu cara ngomong juga berbeda kan, Bu? Itu aja sih, Bu. Nah, Saya juga pernah, Bu. Saya punya teman orang Papua, Bu. orang Papua, terus Badannya gelap, Bu. bacanya Terus cara ngomongnya juga beda, Bu. ya. Kan mereka ada yang nggak bisa pakai bahasa Indonesia juga, Bu. Nah, lalu bagaimana cara Anda berteman dengan dia? Kami karena negara kita Indonesia, kami memakai bahasa Indonesia atau kadang kami memakai bahasa isyarat sih, Bu, kayak tangan kalau misalnya ada beberapa kata yang mereka tidak paham. Tapi Anda tetap mau berteman dengan mereka? Mau. Ya. Nah, ini tepat sekali ya Ananda. Meskipun tadi Ananda dia itu punya teman ya yang dari Papua ya. Nah, tapi tetap Ananda mau berteman dengan dia. Ananda juga tadi punya teman yang bermata sipit. Iya. Nah, kalau mata sipit itu identik dengan rasnya ya, Iya. ciri khas fisiknya. Tapi Ananda juga tetap mau berteman dengan mereka. Nah, di sini Ananda telah mencerminkan nilai-nilai apa? Coba. Menghargai teman, Bu. Iya, betul sekali, menghargai teman. Lalu ada lagi? Toleransi, Bu. Toleransi. Iya, betul, toleransi. Walaupun berbeda fisiknya, tapi tetap Ananda tetap mau berteman dengan beliau. Nah, Ibu ada punya dua kasus nih. Dua kasus ini terkait diskriminasi terhadap ras atau ciri fisik, dan satu lagi itu diskriminasi terhadap antar golongan. Apa itu diskriminasi? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Diskriminasi, menggambar Perlakuan seperti apa itu diskriminasi? yang tidak menoleransi adanya perbedaan, Bu. Betul sekali, diskriminasi itu perlakuan yang tidak toleran, perlakuan tidak adil, perlakuan menilai negatif terhadap orang lain. Nah, mari kita simak dahulu ya. Sebelumnya Anda harus mencoba untuk menyimak dua kasus ini karena ini akan dijadikan bahan diskusi Anda semuanya. Silakan disimak bersama.
Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang dalam banget. Ini cerita tentang cara kita memandang hari ini. Cerita yang kau rasakan. Coba deh bayangin, ada anak kelas 7 namanya Raffi. Dia baru aja pindah dari Indonesia Timur ke sekolah gede di kota. Anaknya tuh baik, rajin, ramah, pokoknya pakai komplit deh. Oh ya, satu lagi, dia jago banget main bola. Benar-benar tipikal anak baru yang datang dengan segudang harapan. Tapi Kita lanjut ke video kasus kedua. Nah, ini video kasus diskriminasi terhadap antar golongan. pernah nggak sih kamu terbelakang sosial dan sampai guru harian juga ada? Semuanya tinggal di satu lingkungan yang sama. Tapi meskipun mereka hidup berdampingan, kadang-kadang mereka lihat untuk perlakuan yang ya agak beda-beda gitu. Sekarang kita kenalan yuk sama tokoh utama di cerita kita, keluarga Padanu. Mereka ini bisa dibilang jadi jantung dari kisah ini. Oke, nah setelah kita simak bersama ya perbandingan antara dua kasus dalam cerita ini, ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dari kedua kasus tersebut ya? Saya Bu, Ya silakan, Anissa. satu kasusnya kan dua kasus saya Kedua kasusnya, kedua. Kalau saya lihat tadi, kalau kasus satu itu si Raffi ini mengalami ejekan dan dikucilkan karena perbedaan warna kulit dan asal daerahnya Bu. Nah sedangkan untuk kasus dua, saya menangkap bahwa keluarga Padanu ini diperlakukan tidak adil karena perbedaan ekonomi. Nah, jadi kedua kasus ini sebenarnya sama-sama menunjukkan adanya sikap berbeda-bedakan orang lain, hanya penyebabnya saja yang berbeda Bu. Tepat sekali Anissa. Ternyata di sini kita melihat ya tadi Raffi yang diejek, kemudian ada keluarga Pak Danu karena dia seorang guru ya. Kemudian kita lihat kembali ya, mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Ada yang tahu dari kedua kasus ini mengapa bisa terjadi kedua kasus ini? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya mengapa peristiwa atau kasus ini terjadi karena misalnya bisa jadi karena sikap saling menghargai yang kurang. Nah selain itu masih ada orang yang memiliki prasangka buruk dan suka membeda-bedakan orang lain berdasarkan perbedaan tadi Bu, seperti warna kulit, kondisi ekonomi dan sebagainya. Nah, tepat sekali. Apakah ada yang punya pandangan yang berbeda dari jawaban Anissa? Tidak ada. Nah, tepat sekali ya yang dijawab oleh Anissa tadi, bahwasannya penyebab terjadinya masalah ini dikarenakan rasa tidak toleran atau kurang menghargai. Lalu kita coba bayangkan kembali, kenapa ya bisa ada rasa kurang menghargai ini? Nah, mari kita simak bersama-sama di sini ya. Ibu telah menyediakan peta konsep terkait keberagaman ras terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat bersama di sini. Keberagaman ras itu terjadi karena adanya perbedaan dari segi fisik, baik itu kulit, kemudian mata, misalnya ada mata yang sipit, ada yang matanya bulat, hidung, ada yang hidung mancung, kemudian juga ada hidungnya yang pesek ya. Nah, lalu kita lihat bentuk-bentuk keberagaman ras ini. Ada ras mongoloid, Anda bisa perhatikan bersama ya. Bisa, Di sini. Ras mongoloid. Oke, Ananda. Ya. Atau sudah Bu, Udah ya? sudah. Nah, kita bisa lihat bersama ya di sini. Ras mongoloid. Identik dengan kulit yang kuning, rambutnya juga lurus. Ras negroid ya, negro kita bisa lihat orang negro bagaimana rambutnya. Itu biasanya hitam Bu, terus rambutnya keriting. Betul sekali. Kemudian ada ras kaukasoid. Orang-orang seperti apa itu? Kaukasoid? Kulitnya putih, hidung mancung. Ya, kemudian ada juga ras australoid, yang mana ini ciri fisiknya itu hampir sama dengan negroid. Kebanyakan rambutnya juga keriting dan berkulit sawo mata. Kemudian kita tadi melihat kenapa ya bisa terjadinya kurang menghargai. Nah, kita bisa lihat di sini
penyebab masalah diskriminasi. Ada stereotip atau prasangka. Kebanyakan manusia itu memiliki prasangka yang mana mengarah pada negatif ketika melihat yang berbeda dengan dirinya. Misalnya kulitnya putih, melihat temannya yang kulitnya hitam, bagaimana sikapnya? Bisa jadi dia, kok kulitnya hitam ya, kok kayak dekil dia ya, seperti itu. Nah itu bisa mengarah apa? Konflik tidak? Konflik Bu, perpecahan. Betul, itu mendiskriminasi kan atas dasar warna kulit. Kemudian ada rasa etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme? Mei bisa jawab Bu. Terlalu bangga dengan ini Bu, sukunya sendiri. Nah betul, dia bangga terhadap rasnya sendiri. Dia merasa bangga misalnya kulitnya putih, sedangkan warna kulit orang lain itu dianggap seperti tidak cocok untuk dia jadikan teman. Kemudian kita bisa melihat ke arah dampak diskriminasi ras ini apa? Pertama, tadi konflik sosial ya, yang dirasakan oleh Raffi tadi seperti apa ketika dia diejek oleh temannya? Sedih bukan? Sedih. Ya, dia merasa sedih, dia tidak punya teman, dia tidak mendapatkan teman untuk kerja kelompok. Kemudian juga bisa jadi diskriminasi ras ini mengarah pada disintegrasi bangsa. Terjadi tadi seperti yang disampaikan oleh Anissa ya, perpecahan. Kemudian trauma psikologis seperti yang dirasakan oleh Raffi. Raffi tadi merasakan tidak punya teman. Itu tertentu tidak psikologis ya Bu. Dia juga tidak percaya diri. Iya, dia jadi tidak percaya diri ya. Iya, Nah, Bu. jadi sikap seperti apa yang harus kita lakukan terkait adanya beragam ras yang ada di lingkungan kita? Sikap seperti apa? Tadi di penjelasan Ibu contohnya kayak kita harus menghargai, terus Tepat. toleransi. Tepat sekali. Dan kita bisa simpulkan ya apa yang disampaikan oleh Anissa, yaitu menghargai dan mengembangkan toleransi. Kemudian ada juga ini egalitarianisme, memandang setiap orang itu memiliki martabat yang sama dalam kehidupan tanpa berdasarkan pada ciri fisik maupun latar belakangnya. Jadi kita juga tidak memilih teman. Nah, selanjutnya ini keberagaman antar golongan. Seperti kasus Pak Danu tadi, kita lihat ya, ternyata bentuk kelompok sosial itu ada dari status Ekonomi. kemudian Jenis pekerjaan. kemudian ada apa lagi? Udah Bu ya Bu. Silakan Anda udah. Tingkat pendidikan, Tingkat pendidikan lalu kelompok etnis, lalu. dan juga kondisi sosial yang pengaruh. Nah, kalau kita kaji kembali tadi kurangnya rasa toleran dan sikap menghargai itu dikarenakan apa? Pertama, iya, tadi keluarga Pak Danu pekerjaannya Bertani. buruh ya, dia seorang buruh ya, dan itu bisa dianggap rendah oleh lingkungannya. Kemudian bisa menyebabkan juga penyebabnya itu adanya kesalahpahaman. Kemudian ada diskriminasi dan juga prasangka. Lalu kita tarik dampaknya apa? Bisa terjadi apa? Perpecahan tadi Bu. Perpecahan sama halnya dengan diskriminasi ras itu juga bisa menimbulkan perpecahan konflik sosial di lingkungan masyarakatnya. Kemudian itu juga menyebabkan trauma ya pada keluarga. Raffi tadi Bu. Betul sekali. Nah, dari kedua kasus ini, Ibu ingin Ananda mendiskusikan dari video Raffi tadi yang mana dia diejek, kemudian yang satu lagi dari video Pak Danu yang mana dia juga terdiskriminasi dari lingkungan kompleks tempat tinggalnya. Nah, silakan Anda analisis kedua video tersebut berdasarkan pada pertama penyebabnya, kedua dampaknya seperti apa dari masing-masing video tersebut, dan yang ketiga bagaimana sikap yang seharusnya. Nah, silakan Anda diskusikan bersama-sama ya, di berkelompok ya. Berdua. Ya, berdua ya. Silakan. Nah, nanti setelah Anda presentasikan kedua kasus, Anda membuat simulasi ya. Halo. Ya Bu. Anda buat simulasi ya, dialog tindakan anti diskriminasi seperti apa yang
Ananda akan terapkan baik itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar tempat tinggal Ananda. Silakan Ananda kerjakan kembali. Butuh waktu berapa menit? 20 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan ya. Bu boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan. Oh ini ya. Ya, silakan kan. Ini bentuk-bentuknya apa? Oke, sulit? Yang bingung? Isi dulu. Oke, kasih bulannya. Sudah selesai semuanya. Nomor 2, Bu. Kelompok 2. Oke, siapa kelompok 2? Ini Bu, Gia dengan siapa tadi? dengan Muna Bu. Oke, silakan tampil di depan. Di depan Bu. Iya, di depan. Silakan. Teman-teman yang lain simak ya. Oke. Baiklah teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini berperan sebagai Dodi dan teman saya Sebagai Rina. Rin. Nanti kerja kelompok kita nggak usah sama dia aja ya. Kenapa dong? Ya, dia kan dari keluarga yang kurang mampu. Takutnya nggak bisa bantu banyak. Ya jangan gitu dong, nggak adil dong kalau kita menilai orang dari keadaan ekonominya. Tapi kan biasanya begitu. Belum tentu, bisa aja dia justru lebih rajin dan tanggung jawab. Ya juga sih. Iya, kita itu jadi harus saling menghargai loh. Karena semua teman itu punya hak yang sama, mau kaya ataupun mau sederhana. Mungkin hanya itu jawaban dari kelompok 2. Lalu yang tadi analisisnya, analisis 2 kasusnya yang di atas ada? Ada, Bu. Nah, silakan dibacakan ke teman-teman. Video analisis kasus 1 sama kasus 2 aja. Boleh video kasus 1 kasus 2. Silakan. Baik, dari studi kasus 1, yang pertama pertanyaannya itu apa bentuk diskriminasi ras yang terjadi dalam kasus 1? Jadi dalam kasus 1 itu Raffi diejek karena warna kulitnya itu kan lebih gelap sehingga dia dikucilkan saat kerja kelompok. Nah, teman-temannya juga menganggap Raffi tidak bisa bekerja sama karena dia itu berasal dari daerah yang berbeda. Nah, kenapa sikap tersebut tidak mencerminkan sikap menghargai keberagaman? Karena mereka tidak menghargai perbedaan. Seharusnya semua teman itu diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan warna kulit atau asal daerahnya. Kemudian dampaknya Raffi kan jadi sedih, tidak percaya diri dan merasa sendirian. Ia juga jadi kurang berani bergaul dengan teman-temannya. Di sini ada pun dampak dari permasalahan yang terjadi pada kasus 2, di mana masalahnya adalah ketidakadilan dalam memperlakukan keluarga, khususnya keluarga Pak Danu yang sering diremehkan karena kondisi ekonominya. Kemudian mengapa perbedaan golongan dapat memicu konflik? Di sini karena adanya perasaan iri, sombong atau tidak mau menerima perbedaan. Kemudian yang terakhir, dampak yang dirasakan bagi golongan yang tertindas. Di sini golongan yang tertindas akan merasa tertekan, kurang dihargai dan bisa kehilangan semangat untuk ikut kegiatan bersama. Sudah Bu, untuk tindakannya tadinya kami sudah harus sampaikan di awal tadi Bu. Sekali berikan aplaus untuk temannya. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, silakan dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Silakan tampil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1, saya Maslahat Benisa dan rekan saya Putra Huda akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama analisis kasus dan yang kedua adalah dialog. Nah, untuk analisis kasus ada 3 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, apa bentuk diskriminasi ras yang terjadi di dalam kasus 1?
Nah, bentuk diskriminasi ras yang terjadi adalah perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan warna kulit dan asal daerah, yang mana Raffi sering diejek karena warna kulitnya lebih gelap, dipanggil dengan sebutan yang tidak pantas, serta dikucilkan saat pembagian kelompok. Teman-temannya juga beranggapan bahwa Raffi ini tidak bisa bekerja sama hanya karena berasal dari daerah yang berbeda. Ini termasuk diskriminasi karena menilai seseorang dari ciri fisik dan latar belakang, bukan dari kemampuan dan kepribadiannya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, mengapa sikap tersebut tidak mencerminkan sikap menghargai keberagaman? Nah, kalau kami menjawab bahwa sikap tersebut menunjukkan prasangka negatif terhadap perbedaan. Menghargai keberagaman berarti menerima dan menghormati perbedaan ras, budaya, dan latar belakang setiap individu. Namun, dalam kasus ini teman-teman Raffi justru merendahkan dan mengucilkannya. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi, saling menghormati, dan persatuan. Untuk pertanyaan nomor 3 akan rekan saya jawab, Huda. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 3, itu apa dampak yang dirasakan oleh siswa yang mengalami diskriminasi. Yang pertama itu merasa dikucilkan dan tidak diterima di lingkungan sekolah. Yang kedua, ketika dikucilkan mereka merasa tidak percaya diri. Dan yang ketiga, pasti merasakan sedih dan tidak nyaman ketika berada di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, ketika sudah dikucilkan, mereka itu sulit untuk berinteraksi atau berteman dengan teman yang lain. Dan yang terakhir itu ketika tidak ada teman, otomatis menurunnya kompetensi, semangat belajar, serta prestasi belajar di dalam kelas maupun di sekolah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Oke, ini adalah hasil dari analisis kelompok kami. Nah, untuk tugas yang kedua tadi berkaitan dengan dialog, yang mana dialog itu untuk membuat kita lebih paham apa sih yang harus kita lakukan. Baik, saya mau peragakan dengan rekan saya. Di sini saya berperan sebagai Siti dan rekan saya berperan sebagai Budi. Sip, kemarin aku lihat ada teman kita yang lecet loh karena warna kulitnya berbeda. Iya, aku juga lihat. Menurutku itu nggak benar kan? Kita kan nggak boleh menilai orang dari warna kulit atau asalnya. Benar juga ya, tapi terkadang masih ada loh orang yang suka bercandain atau mengejek seperti itu. Iya, kalau bercandanya menyakitkan itu bukan bercanda lagi, tapi termasuk diskriminasi. Jadi seharusnya kita gimana? Kita harusnya saling menghargai. Semua yang orang punya kan ada kelebihan masing-masing, bukan dilihat dari fisiknya aja. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami tampilkan. Jika ada kurangnya salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget ya tadi dialognya. Jangan bisa tadi Salafda juga mengekspresikan sekali ya dialognya. Apakah nanti Ananda hanya sekedar dialog saja? Itu dari hati nurani sendiri dialognya apa tidak? Atau hanya sekedar bermain peran? Kalau dari dialog itu kami juga sudah menerapkan walaupun hanya sedikit, Bu. Iya. Tapi sudah mulai yang ada di pikiran sendiri, Bu. Tepat sekali. Untuk kedepannya kita coba terapkan sikap dialog tersebut diimplementasikan sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian kita lakukan di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu ingin kita melakukan refleksi ya terkait pertemuan pada hari ini. Yang mana silakan Anda buka perangkat digitalnya masing-masing. Nah, silakan scan barcode ini, di mana ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu apa makna keberagaman ras dan antar golongan dari kedua kasus yang telah dipelajari. Yang kedua, mengapa sikap toleransi dan menghargai penting untuk kita lakukan. Yang ketiga, sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan. Dan yang keempat, apakah Ananda sudah menunjukkan sikap toleransi keberagaman ras dan antar golongan di lingkungan sekolah maupun masyarakat
seperti apa dan tolong jelaskan. Silakan Anda isi link G-form. Sebentar ya Bu. Silakan. Sudah Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Berarti sudah terkirim ya, Ibu cek? Ya, sudah terkirim semuanya. Oke, tepat sekali. Setelah kita lakukan refleksi, kita menyadari ya, ternyata begitu penting menghargai sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini dalam hal keberagaman ras dan antar golongan. Tujuannya apa? Supaya terjadi persatuan di kehidupan kita, yang mana kehidupan kita ini beragam kan? Beragam suku, ras, agama, budaya, dan juga antar golongan, dari tingkat pekerjaan yang berbeda, kemudian juga dari warna kulit yang berbeda. Di sini kita belajar bersama-sama, penting rasanya untuk kita bersikap toleransi dan juga saling menghargai. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu ingin Ananda untuk mencari satu buah masalah di masing-masing kelompok dengan masalah yang berbeda ya. Bisa boleh masalah keberagaman suku, masalah terkait keberagaman ras, masalah terkait keberagaman agama, dan juga masalah terkait keberagaman antar golongan. Silakan dipilih oleh masing-masing kelompok, kemudian bawa kertas karton. Minggu depan kita akan membuat project ya. Ya Bu. Nah, untuk hari ini apakah ada pertanyaan? Enggak Bu. Tidak ada. Apakah sudah dipahami oleh Anda semua? Paham Bu. Sudah paham? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita tutup ya pembelajaran kita hari ini. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Semua siswa siap bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu ya. Ya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu.